Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afna Story, cerita ini mengisahkan Surya, seorang polisi senior di Semarang, meremehkan peran pemadam kebakaran dan menganggap mereka hanya tukang siram api. Ardi, seorang petugas pemadam kebakaran berdedikasi, tak ambil pusing, baginya, tugas menolong masyarakat lebih penting daripada gengsi. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar tentang cerita yang kamu nikmati, dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Episode 1, Arogansi di Tengah Kota. Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, seorang pria berseragam coklat berdiri dengan tangan bersedekap di depan sebuah warung kopi. Surya, seorang polisi senior dengan wajah penuh percaya diri, tertawa lepas bersama rekan-rekannya. Apa sih kerjaan pemadam kebakaran selain nyiram api? Mereka itu bukan pahlawan, cuma tukang semprot air doang, katanya dengan nada merendahkan. Rekan-rekannya tertawa, menambah panas suasana. Tak jauh dari sana, Ardi, seorang petugas pemadam kebakaran, mendengar ucapan itu. Rahangnya mengeras, tetapi ia menahan diri. Sudah sering ia mendengar komentar seperti itu dari aparat kepolisian. Bagi Ardi, tugasnya bukan tentang pengakuan, melainkan tentang nyawa yang harus diselamatkan. Namun, kali ini, hatinya tersengat. Ia mendekati meja Surya dan berkata tenang, mungkin kau tak pernah melihat bagaimana kami mempertaruhkan nyawa masuk ke dalam gedung yang terbakar, menarik anak-anak yang terjebak di dalamnya. Kami bukan sekadar penyemprot air, Pak Polisi. Surya mendengus, menatap Ardi dengan tatapan meremehkan. Oh, jadi kalian mau dibandingkan dengan polisi sekarang? Dengar, pemadam kebakaran hanya muncul saat ada api, sementara kami menghadapi kriminal setiap hari. Risiko kami lebih besar, ucapnya dingin. Matanya menyipit, penuh kesombongan. Ardi menghela napas panjang. Ia ingin membalas, tetapi apa gunanya berdebat dengan orang yang pikirannya sudah tertutup. Semoga kau tidak perlu bantuan kami suatu hari nanti, katanya sebelum berbalik pergi. Namun, di belakangnya, Surya masih terus melontarkan ejekan, membuat darah Ardi semakin mendidih. Sore itu, ketika Ardi kembali ke markas pemadam kebakaran, ia masih memikirkan kata-kata Surya. Apakah benar pekerjaannya dianggap sepele? Ia mengingat wajah-wajah penuh harap dari korban yang ia selamatkan, anak kecil yang menangis saat ia gendong keluar dari rumah yang terbakar, seorang ibu yang berterima kasih sambil menangis karena nyawa keluarganya terselamatkan. Tidak, pekerjaannya tidak sia-sia. Di sisi lain kota, Surya kembali ke kantornya dengan rasa puas. Ia menganggap polisi tetaplah yang paling berjasa. Namun, ia tidak tahu bahwa sikapnya yang meremehkan pemadam kebakaran akan segera menjadi bumerang. Ada sesuatu yang akan membuka matanya, sesuatu yang akan membuatnya sadar bahwa keberanian tidak hanya milik aparat kepolisian, tetapi juga mereka yang berani menerjang api demi nyawa orang lain. Malam itu, hujan turun membasahi jalanan Semarang. Namun, di dalam hati Ardi, ada api yang masih menyala, api semangat untuk membuktikan bahwa seorang pemadam kebakaran lebih dari sekadar tukang semprot air. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, Surya akan melihat sendiri arti sejati dari pengorbanan yang ia remehkan. Dan malam itu, takdir mulai menyusun rencananya. Pertemuan antara dua pria ini hanyalah awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang kota. Episode 2, Maling yang tak ditindak. Hujan masih menyisakan jejak dingin di jalanan Semarang ketika sebuah teriakan pecah di sebuah gang sempit di daerah kota lama. Tolong, maling, maling. Seorang ibu tua berlari keluar dari rumahnya dengan napas tersengal, menunjuk ke arah seorang pria yang berlari kencang membawa tas miliknya. Beberapa pemuda yang melihat kejadian itu berusaha mengejar, tapi pencuri itu menghilang di antara gelapnya lorong-lorong sempit. Dengan panik, sang ibu mendatangi kantor polisi setempat, berharap ada tindakan cepat. Namun, yang ia temui hanyalah wajah bosan seorang petugas jaga yang menguap di balik meja. Bu, laporan pencurian seperti ini banyak. Kami akan catat dulu dan lihat nanti apakah bisa ditindaklanjuti, jawab petugas dengan nada malas. Ibu itu semakin putus asa. Ia tahu bahwa, ditindaklanjuti nanti, artinya kasus ini mungkin tak akan pernah diusut. Di sudut ruangan, Surya tengah duduk membaca laporan, mendengar percakapan itu tanpa minat. Baginya, pencurian kecil seperti itu bukanlah hal yang mendesak. Ia lebih tertarik mengurusi kasus yang lebih besar, yang bisa memberinya penghargaan atau kenaikan pangkat. Tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ibu itu berjalan pulang dengan lemas. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat markas pemadam kebakaran di dekat pasar. Dengan sisa harapan, ia mengetuk pintu dan bertemu dengan Ardi. Mata Ardi mengeras mendengar cerita si ibu. Tanpa ragu, ia mengajak beberapa rekannya untuk membantu. Meski tugas utama mereka adalah memadamkan api, mereka adalah orang-orang yang terbiasa bertindak cepat dalam situasi darurat. Dengan bantuan warga, mereka mulai mencari jejak pencuri itu. Malam itu, dalam waktu singkat, Damkar berhasil menemukan tempat persembunyian si pencuri di sebuah rumah kosong. Dengan sigap,
mereka mengepung dan membuat pencuri itu tak berkutik. Warga bersorak, merasa lebih percaya pada pemadam kebakaran dibanding polisi. Namun, di kejauhan, Surya melihat kejadian itu dengan rahang mengatup. Ada rasa panas di dadanya, bukan hanya karena keberhasilan Damkar, tetapi karena ia merasa harga dirinya sebagai polisi sedang diinjak-injak oleh orang-orang yang selama ini ia remehkan. Episode 3, Damkar, Pahlawan Baru. Kabar tentang Damkar yang berhasil menangkap pencuri lebih cepat daripada polisi menyebar dengan cepat di antara warga Semarang. Banyak yang mulai membandingkan respons Damkar yang sigap dengan kepolisian yang lamban. Di warung-warung kopi dan gang-gang sempit, obrolan tentang ketidakbecusan polisi semakin nyaring terdengar. Ngapain lapor polisi kalau akhirnya Damkar yang lebih gercep? Celetuk seorang pemuda di tengah kerumunan. Surya, yang mendengar komentar itu saat patroli, mengepalkan tinjunya. Amarah membakar dadanya, bukan hanya karena rasa malu, tapi juga karena merasa otoritasnya sebagai polisi mulai diragukan. Sementara itu, di markas pemadam kebakaran, Ardi dan rekan-rekannya tidak mencari pujian. Bagi mereka, membantu masyarakat adalah kewajiban, bukan soal siapa yang lebih unggul. Namun, Ardi tidak bisa menepis kegelisahan dalam hatinya. Ia tahu bahwa tindakan mereka pasti mengusik ego kepolisian, terutama Surya. Dan benar saja, keesokan harinya, Surya datang ke markas Damkar dengan wajah penuh amarah. "Kalian pikir kalian siapa? Ini bukan tugas kalian," bentaknya, suaranya menggema di ruangan. Ardi berdiri tegap, menatap langsung ke mata Surya. "Kalau polisi mau bertindak cepat, kami tak perlu turun tangan," jawabnya dingin. Ketegangan di antara mereka semakin membara, dan konflik yang lebih besar pun mulai tak terhindarkan. Episode 4, Rasa Malu Surya. Surya berdiri di depan markas Damkar dengan dada naik turun menahan amarah. Matanya menusuk tajam ke arah Ardi, seolah ingin menelan pria itu bulat-bulat. "Jangan seenaknya mengambil alih tugas kepolisian. Kalian cuma pemadam kebakaran, bukan penegak hukum." Suaranya menggema di ruangan, membuat beberapa petugas Damkar yang lain berhenti bekerja dan menoleh ke arah mereka. Ardi tetap berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. "Kami tidak mengambil alih tugas siapapun. Kami hanya membantu warga yang butuh pertolongan," ucapnya, suaranya tenang tapi tajam seperti pisau. Surya mengepalkan tangannya, wajahnya merah menahan amarah dan rasa malu. Ia tahu ucapan Ardi benar, tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Di luar, beberapa warga mulai berkumpul, melihat perdebatan itu dengan penuh minat. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. "Surya marah karena Damkar lebih cepat," tanya seorang ibu pada tetangganya. "Polisi mestinya malu, bukannya malah marah-marah," sahut yang lain. Surya mendengar gumaman itu, dan dadanya terasa semakin sesak. Ia merasa harga dirinya sebagai polisi diinjak-injak, tapi lebih dari itu, ada rasa tak nyaman yang mulai mengusik pikirannya. Apakah benar selama ini kepolisian terlalu lamban? Apakah benar masyarakat lebih percaya pada Damkar dibanding dirinya? Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, ia sudah terlanjur melangkah pergi dengan geram, meninggalkan bara api permusuhan yang semakin menyala. Episode 5, Ketegangan di Balik Seragam. Hari-hari berlalu, tetapi amarah Surya tidak mereda. Kemanapun ia pergi, ia selalu mendengar orang-orang membicarakan bagaimana pemadam kebakaran lebih sigap daripada polisi. Setiap kali ia melewati pasar atau warung kopi, tatapan warga terasa berbeda, seolah ada cibiran terselubung di balik pandangan mereka. Puncaknya terjadi ketika seorang remaja berani berkata di depan pos polisi, "Kalau ada maling lagi, lapor Damkar aja." Percuma lapor polisi, ujung-ujungnya cuma dicatat doang. Surya yang sedang berdiri tak jauh dari situ merasa telinganya terbakar. Tangannya mengepal, tetapi ia tahu tidak mungkin meluapkan amarahnya pada seorang bocah. Harga dirinya sebagai polisi semakin terkikis, dan rasa benci terhadap Ardi pun semakin membesar. Sementara itu, di markas Damkar, Ardi juga tidak tenang. Ia mulai merasa bahwa konflik ini bukan lagi sekadar adu gengsi, tapi bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia tidak ingin perselisihan ini merugikan pekerjaannya atau rekan-rekannya. Namun, setiap kali ia mencoba mengabaikannya, selalu ada saja warga yang datang dengan cerita tentang polisi yang lamban. Dalam hatinya, ia tahu Surya sedang marah besar, dan mungkin, cepat atau lambat, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi di antara mereka. Pertanyaannya, apakah ini akan berakhir dengan baik, atau justru semakin memperdalam jurang di antara dua kesatuan ini? Episode 6, Insiden Kebakaran Misterius. Malam itu, langit Semarang menghitam pekat, angin bertiup kencang membawa aroma hujan yang belum turun. Di tengah keheningan kota, tiba-tiba kobaran api membumbung dari sebuah ruko tua di kawasan perdagangan. Warga berteriak panik, beberapa mencoba menyiram api dengan ember seadanya, tetapi si jago merah terus melahap bangunan. Dalam hitungan menit, mobil pemadam kebakaran meluncur dengan sirine meraung. Ardi dan timnya segera turun tangan, menerobos asap tebal untuk memastikan tidak ada korban terjebak di dalam. Namun, di sela-sela penyelamatan,
Ardi menemukan sesuatu yang janggal, bau bensin menyengat dari dalam ruko. Sejenak ia terdiam, firasat buruk merayapi benaknya. Ini bukan kebakaran biasa, ini adalah pembakaran sengaja. Saat api mulai berhasil dijinakkan, Surya tiba di lokasi bersama beberapa anak buahnya. Ia melangkah dengan wajah penuh curiga, menatap Ardi yang masih berdiri di depan bangunan yang hangus. "Jangan bilang kau mau menangani kasus ini juga," sindirnya sinis. Ardi menoleh, tatapannya tajam. "Ini bukan kecelakaan, ini dibakar," katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Surya mengernyit, ingin membantah, tetapi sesuatu dalam tatapan Ardi membuatnya terdiam. Sebuah firasat buruk ini juga mulai merambati dirinya. Tanpa mereka sadari, malam itu bukan hanya menyisakan abu dan arang, tetapi juga awal dari sebuah kebenaran kelam yang akan mengubah segalanya. Episode 7, Keputusan Sulit. Keesokan paginya, saat sisa-sisa kebakaran masih mengepulkan asap tipis, Ardi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia kembali ke lokasi, berjalan di antara puing-puing hitam yang berbau arang dan bensin. Tangannya menyentuh sisa-sisa dinding yang gosong, lalu pandangannya tertuju pada sesuatu yang mencurigakan, bekas jerigen plastik yang meleleh di sudut ruko. Jelas sudah, kebakaran ini disengaja. Tapi siapa yang ingin membakar tempat ini? Saat ia berpikir, seorang pedagang yang tokonya selamat dari kebakaran mendekatinya dengan wajah penuh kegelisahan. "Pak, saya dengar ruko itu milik orang yang baru saja kehilangan banyak barang karena pencurian kemarin. Bisa jadi ini ada hubungannya," bisiknya pelan. Ardi tercekat. Otaknya mulai merangkai benang merah yang menghubungkan kasus ini dengan pencurian yang polisi abaikan. Sementara itu, di kantornya, Surya menatap laporan kebakaran dengan dahi berkerut. Ia masih enggan mengakui bahwa Ardi mungkin benar, tetapi bukti yang ada tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika kebakaran ini memang terkait dengan kasus pencurian, maka ini bukan sekadar vandalisme, melainkan upaya menghilangkan barang bukti. Namun, ada sesuatu yang lebih mengusiknya, nama seorang oknum dalam kepolisian disebut-sebut terlibat dalam jaringan pencurian ini. Surya menelan ludah, tangannya mengepal di atas meja. Jika ia terus membiarkan egonya menghalangi kebenaran, mungkin ia akan menjadi bagian dari masalah ini. Ia sadar, kini ada dua pilihan, tetap mempertahankan harga dirinya dan membiarkan kasus ini berlalu, atau menyingkirkan ego dan bekerja sama dengan orang yang selama ini ia anggap rival, Ardi. Episode 8, Ego yang mulai luntur. Surya duduk termenung di dalam mobil patrolinya, menatap kosong keluar jendela. Kata-kata Ardi terus terngiang di kepalanya, tentang kebakaran yang disengaja, tentang pencurian yang diabaikan, dan tentang keadilan yang seharusnya ditegakkan. Ia menghela napas panjang, lalu menggenggam kemudinya erat-erat. Malam itu, ia mengambil keputusan yang bertentangan dengan egonya. Ia menghubungi Ardi. "Kita perlu bicara," katanya singkat, suaranya berat seolah menelan batu. Ardi, yang awalnya terkejut dengan telepon itu, hanya menjawab dengan datar, "Baik, kapan dan di mana?" Keduanya akhirnya sepakat bertemu di sebuah warung kopi pinggir jalan, jauh dari keramaian. Saat mereka duduk berhadapan, ketegangan masih terasa di udara. Surya menatap Ardi dengan ekspresi sulit dibaca, lalu berkata, "Aku ingin tahu semua yang kau temukan tentang kebakaran itu." Ardi menyandarkan punggungnya, menatap balik dengan tatapan penuh selidik. "Jadi sekarang kau percaya?" Surya menghela napas panjang. "Aku tak tahu apakah ini soal percaya atau tidak, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar persaingan kita." Untuk pertama kalinya, nada suaranya lebih rendah, tidak lagi dipenuhi kesombongan. Ardi tersenyum tipis, lalu mulai menceritakan temuannya. Malam itu, di bawah lampu warung kopi yang temaram, dua orang yang dulunya saling membenci mulai membuka lembaran baru, bukan sebagai rival, tetapi sebagai dua orang yang ingin menegakkan kebenaran. Episode 9, Membongkar Kebenaran. Kerjasama yang canggung pun dimulai. Surya dan Ardi mulai menggabungkan informasi yang mereka miliki, mencoba merangkai benang merah antara kebakaran, pencurian, dan dugaan keterlibatan oknum polisi. Surya, dengan koneksinya di kepolisian, berhasil mendapatkan laporan transaksi mencurigakan di sekitar kawasan ruko yang terbakar. Sementara itu, Ardi menemukan saksi lain, seorang pemilik warung yang melihat seseorang mencurigakan membawa jerigen ke dalam ruko sebelum kebakaran terjadi. Saat mereka bertukar informasi, Surya mulai melihat bahwa selama ini Ardi bukanlah musuhnya, melainkan seseorang yang benar-benar peduli pada kebenaran. Perlahan, rasa gengsi yang selama ini menguasainya mulai terkikis. Malam itu, mereka menyusun rencana untuk menangkap pelaku sebenarnya. Dengan informasi yang ada, mereka mencurigai seorang pria bernama Wahyu, seorang residivis yang sering keluar masuk penjara karena kasus pencurian. Namun, yang lebih mengejutkan, Surya menemukan bahwa Wahyu sering berkomunikasi dengan salah satu petugas di kantornya. Jantungnya berdegup kencang, ini berarti ada pengkhianat di antara mereka. "Kita harus menangkap Wahyu sebelum dia menghilang," kata Surya dengan suara tegas. Ardi mengangguk. Kini,
Mereka bukan lagi dua pihak yang berseteru, melainkan sekutu yang siap menuntaskan kasus ini bersama. Episode 10, Akhir dari Perselisihan. Malam itu, dengan rencana yang matang, Surya dan Ardi bergerak. Surya mengerahkan beberapa polisi yang masih bisa ia percayai, sementara Ardi membawa beberapa anggota pemadam sebagai dukungan jika terjadi sesuatu. Mereka menyergap sebuah rumah kontrakan di pinggiran Semarang, tempat Wahyu bersembunyi. Saat pintu didobrak, Wahyu berusaha melarikan diri, tetapi Ardi lebih cepat. Dengan refleks seorang penyelamat, ia menjegal kaki Wahyu, membuatnya jatuh tersungkur. Surya langsung memborgolnya, sementara wajah Wahyu dipenuhi ketakutan. "Siapa yang menyuruhmu membakar ruko?" bentak Surya. Awalnya, Wahyu bungkam, tetapi setelah didesak, ia akhirnya menyebut sebuah nama seorang perwira polisi yang selama ini menjadi dalang di balik pencurian dan kebakaran itu. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Wahyu dan pengkhianatan seorang polisi tersebar luas. Masyarakat yang selama ini kecewa dengan kepolisian mulai melihat perubahan. Namun, bagi Surya, pelajaran terbesarnya bukan hanya soal menangkap pelaku, melainkan tentang harga diri dan pengabdian. Ia menyadari bahwa menjadi polisi bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, Ardi merasa lega karena akhirnya mereka bisa bekerja sama untuk sesuatu yang lebih besar dari ego pribadi. Di depan markas Damkar, Surya menatap Ardi dengan ekspresi yang lebih bersahabat. "Kali ini, aku berhutang padamu," katanya. Ardi hanya tersenyum tipis, lalu menjabat tangan Surya dengan erat. "Yang penting kita di sini untuk masyarakat," jawabnya. Dengan itu, permusuhan mereka berakhir, digantikan oleh rasa saling menghormati dan komitmen untuk melindungi kota dengan cara masing-masing.